Ya ampun, kenapa tugasku banyak banget ya? Perasaan kemarin udah aku selesain loh, aku cicil. Kenapa rasanya makin diselesain itu makin nambah banyak coba? Ya ampun. Ini lagi siapa? Minta tolong bantuin kerjaannya dia. Kerjaan aku aja belum selesai coba. Mana ya? Kalau aku tolak, nantinya dia bilang aku sombong lagi karena gak mau bantuin. Yaudah deh, yain aja dulu. Punyaku bisa aku kerjain nanti-nanti deh. Kan DR-nya juga belum deket. Udah gak apa-apa, kerjain punya dia aja dulu. Gak apa-apa terus. Selalu aja ngeiyain apa yang orang lain minta. Kalau misalnya teman-teman ada di posisi seperti cuplikan video sebelum ini, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman akan menjawab tidak? Atau bahkan teman-teman juga akan menjawab iya karena merasa nggak enak? Nah teman-teman, secara logika sih seharusnya kita menolak ya. Karena apa? Karena kan kita juga sudah memiliki tanggung jawab sendiri yang harus kita selesaikan juga. Terus kenapa kok kita harus pusing-pusing memikirkan tanggung jawab orang lain, sedangkan untuk tanggung jawab kita sendiri aja itu kita udah pusing untuk memikirkannya. Nah tapi ya pada kenyataannya teman-teman, di luar sana itu masih banyak orang yang selalu ngerasa gak enakan untuk menolak permintaan orang lain. Nah, orang-orang yang merasa gak enakan ini biasanya itu takut jika orang yang meminta bantuan itu menjauhi mereka dan berpikir yang enggak gitu loh terhadap diri mereka karena sudah menolak permintaannya. Nah, mereka yang selalu mengutamakan kesenangan orang lain itu biasa disebut sebagai people pleaser. Nah, jadi people pleaser ini adalah mereka yang selalu lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa kok bisa ada orang menjadi people pleaser? Nah, tidak ada penyebab pasti kenapa seseorang menjadi people pleaser. Tetapi mungkin saja mereka yang menjadi people pleaser itu adalah mereka yang memiliki trauma masa lalu atau mereka yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolak saat mereka tidak mau untuk melakukan hal itu. Atau bisa saja mereka itu adalah seseorang yang menghindari konflik atau menghindari perdebatan. Dan bisa saja mereka itu memang ya sikapnya yang sudah seperti itu, kebiasaan seperti itu. Nah, terus bagi teman-teman, menjadi people pleaser ini adalah sesuatu hal yang baik atau yang buruk dong kalau begitu. Nah, kalau sekilas kita lihat sih seperti hal yang baik ya teman-teman, karena selalu ingin membantu orang lain dan menyenangkan orang lain, seperti itu. Nah, namun jika people pleaser ini terjadi secara berulang-ulang dan berkelanjutan, justru itu akan membawa dampak buruk loh bagi individu yang mengalaminya. Loh, kenapa kok bisa menjadi buruk? Nah, kenapa menjadi buruk? Karena mereka yang menjadi people pleaser ini pasti selalu ingin menyenangi orang lain. Nah, sampai-sampai mereka itu lupa jika ada diri mereka yang harus mereka senangi juga. Nah, jika sudah seperti itu, hal itu juga bisa menurunkan kualitas hidup mereka loh, teman-teman. Nah, terus gimana dong caranya kita berhenti untuk menjadi people pleaser? Nah, untuk berhenti menjadi people pleaser, yang pertama itu teman-teman harus tegas kepada diri sendiri dan orang lain.
Jika teman-teman merasa tidak ingin menjanggupi atau tidak ingin membantu mereka karena merasa itu merugikan teman-teman, ya udah tolak aja. Katakan tidak dengan tegas dan tentunya juga dengan sikap yang sopan ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, teman-teman itu berpikirlah terlebih dahulu sebelum menjawab permintaan mereka. Jadi teman-teman itu pikirkan dulu, jika teman-teman membantu, apakah hal itu akan merugikan teman-teman atau enggak? Atau bisa aja teman-teman ngerasa ini dia sebenarnya hanya manfaatin aku atau apa ya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, teman-teman tidak perlu meminta maaf atas sesuatu yang bukan menjadi kesalahan teman-teman. Nah, kebiasaan para people pleaser ini, mereka selalu meminta maaf saat mereka tidak dapat menyanggupi permintaan orang itu. Kenapa kita harus meminta maaf? Sebenarnya ya teman-teman, saat kita meminta maaf atas mereka itu, bukan berarti bukan berarti kita melindungi mereka. Justru malah kita melepaskan mereka dari tanggung jawabnya, seperti itu. Terus yang keempat, prioritaskanlah kebahagiaan teman-teman. Teman-teman sekalian, kebahagiaan itu tidak dicari, melainkan kita sendirilah yang menciptakannya. Jadi teman-teman, kita ini adalah manusia biasa. Kita bukanlah alat pencipta kebahagiaan orang lain, seperti itu. Nah, teman-teman juga harus menyadari bahwa ada diri teman-teman sendiri itu yang perlu juga dibahagiakan. Membantu orang lain itu boleh kok teman-teman. Membantu orang lain itu memang sesuatu yang baik, memang sesuatu yang positif. Tetapi jangan sampai berlebihan sehingga teman-teman menyampingkan kepentingan teman-teman sendiri. Jangan sampai karena ingin membantu orang lain itu malah merugikan diri kita sendiri. Perlu teman-teman ketahui bahwa kita tidak perlu menjadi segalanya bagi semua orang. Nah, teman-teman, siapa lagi sih yang akan membuat kita bahagia jika bukan diri kita sendiri yang menyadari bahwa kita membutuhkan kebahagiaan itu, ya kan? Nah, jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, mulai tanamkan kepada diri teman-teman sendiri bahwa saya juga patut untuk diutamakan sebelum saya mengutamakan orang lain. Seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa segitu dulu video saya kali ini. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan dapat membuat teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kalau begitu, saya pamit. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.